Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Pasti sungguh luar biasa. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita berdoa, berkumpul, beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, kami boleh berkumpul bersama keluarga kami beribadah kepada Tuhan, kami mau datang dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan, kami percaya ada kabar baik yang kami boleh dengar hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Kami mau bersyukur sebab kejadian-Mu sungguh indah dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Thank you Lord, thank you Lord. Ini kami Yesus Tuhan. Penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku, Mengasihi-Mu selalu, oh dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Mari jemaat Tuhan, mari sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Hanya
Kami sembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Haleluya Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami bersyukur menyembah-Mu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Oh, selama ku hidup, apapun musim
menyembah Engkau Tuhan, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Katakan, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selama. Sekali lagi katakan, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat Tuhan, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Serahkan hidupku Tuhan, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing it. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Dan Tuhan melindungi kita, menjagai kita sebagaimana hari ini kita sehat. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan memberkati setiap hati kita. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk firman-Mu sebentar kami akan dengarkan. Ajar kami Tuhan oleh hikmat Roh Kudus, oleh pengurapan Roh-Mu Tuhan atas kami, sehingga kami mengerti maksud kebenaran firman-Mu, sehingga jalan hidup kami akan seturut dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Kasih karunia Allah melimpah atas kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita diizinkan oleh Tuhan kembali memasuki bulan yang baru, dan hari ini kita masuki minggu pertama bulan Oktober tahun
20. Saudara-saudara, tema kita di tahun ini adalah Living by Grace. Kita hidup dalam kasih karunia. Dan bulan ini kita mengambil tema Extreme Impact. Nah, saudara, saya akan sepanjang bulan ini akan menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan tema Extreme Impact, tetapi akan saya hubungkan dengan prinsip-prinsip dasar dari iman Kristen kita. Saudara, kenapa? Karena hari-hari ini iman Kristen sedang diserang. Hari-hari ini gereja Tuhan pengajarannya sedang diserang, saudara-saudara ya. Bahkan kebenaran Alkitab dipertanyakan, ketuhanan Yesus pun dipertanyakan. Karena itu mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 sampai 24. Nanti saya akan lanjutkan Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi kita baca dulu Yohanes pasal yang ke-14, maksud saya. Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Demikian firman Allah. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kita lanjut pasal yang ke-15 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sebenarnya Extreme Impact bicara kita memberikan dampak dalam kehidupan ini secara tidak terbatas. Dampak yang luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, Tuhan menghendaki kita berbuah banyak, dan rahasianya sudah dikasih tahu oleh firman Tuhan. Rahasianya adalah kita tinggal di dalam firman-Nya. Ya, saudara. Nah, Alkitab berkata begini seperti tadi, ya. Dari awal Tuhan bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, kemudian kalau kamu mengasihi aku, kamu kemudian menuruti firman-Ku, dan kamu akan berbuah banyak. Saudara, jadi kalau saya rangkum, saudara bisa melihat di dalam PowerPoint yang saya tunjukkan di sini, saudara, ya, ada dari kata berbuah. Jadi kita mulai dulu dari dampak yang luar biasa, yaitu berbuah banyak. Berbuah banyak rahasianya adalah kita tinggal di dalam Kristus. Anda perhatikan di PowerPoint ini, tinggal di dalam Kristus itu berarti Anda dan saya harus mengasihi Tuhan. Tidak mungkin kita tinggal di dalam Dia kalau kita nggak mengasihi Dia. Lalu saudara, untuk mengasihi Dia, bukti dari kita mengasihi Dia, kata Tuhan Yesus adalah kita menuruti firman-Nya. Jadi kalau saya balik runtunannya, saudara-saudara ya, urutannya, kalau saya balik, maka menuruti firman-Nya itu berarti Anda mengasihi Tuhan. Kalau Anda dan saya hidup seturut firman-Nya, berarti kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu berarti kita tinggal di dalam Dia. Jadi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, berarti dia di luar Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, berarti Anda di dalam Tuhan. Nah, di dalam Tuhan, Tuhan bilang, maka kamu berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau diruntun adalah menuruti firman, lalu kemudian mengasihi Dia, lalu kemudian tinggal di dalam Dia, hasilnya berbuah banyak. Kalau saya ringkas, kalau saya bikin shortcutnya, jalur pendeknya, maka menuruti firman adalah rahasia untuk hidup berbuah banyak. Sekali lagi, hidup sesuai firman Tuhan, menuruti firman Tuhan adalah rahasia di mana kita bisa berbuah banyak. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini saya akan mengajak kita untuk mendalami kita hidup di dalam firman Tuhan. Nah, saudara, ada 5 doktrin paling fundamental di dalam gereja. Ya, ada beberapa sih, tapi menurut saya 5 ini yang paling fundamental, paling mendasar, saudara. Dan ini mutlak tidak boleh dikotak-katik. Sebab kalau salah satunya dikotak-katik,
maka runtuhlah semua iman kita. Yang pertama, Alkitab adalah firman Allah. Ini final, saudara. Alkitab adalah firman Allah. Ya, 100%. Ini kalau Alkitab bukan firman Allah, runtuhlah semua iman kita. Karena kita belajar, bertumbuh, iman kita bertumbuh karena firman Tuhan. Saudara. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, doktrin yang kedua adalah Allah itu Esa. Esa dalam ketritunggalan, dalam Trinitas. Saudara. Wah, ini banyak diperdebatkan. Barangkali kalau Tuhan kasih kesempatan nanti minggu depan saya akan bahas, karena ini khotbah saya bagian yang pertama ini. Saudara, khotbah saya berikan judul 5 doktrin fundamental Kristen. Tapi bagian yang pertama kita akan bahas adalah Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Nah, tadi doktrin yang kedua, yang fundamental adalah Allah itu Esa dalam Trinitas, dalam ketritunggalan. Jadi Esa bukan Esa satu tunggal seperti ini, tapi Esa dalam arti jamak itu sama seperti Alkitab berkata, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu daging dengan istrinya. Jadi kata satu itu berarti kesatuan atau unity. Oke? Yang ketiga, saudara Muslim Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini final. Dia berinkarnasi, saudara, lahir menjadi manusia, bertumbuh besar, masuk di dalam pelayanan, ya, dicobai sedemikian rupa, mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. 40 hari lamanya dia menampakkan diri kepada semua orang, kepada banyak ratusan orang. Lalu kemudian dia naik ke surga disaksikan oleh ratusan pasang mata. Dan 10 hari berikutnya Roh Kudus turun, tapi dia berjanji dia akan datang kembali. Dan saya yakin dan percaya kedatangannya yang berikutnya sudah semakin dekat untuk menjemput gereja yang siap. Doktrin yang keempat, yang sangat fundamental adalah semua manusia berdosa. Dari Adam, imam-imam, hakim-hakim, saudara-saudara, nabi-nabi, rasul-rasul, Anda bayangkan, atau orang-orang yang disebut dengan santo-santo, orang suci, sampai kepada akhir zaman nanti, semua orang besar, kecil, tua, muda, orang biasa, rakyat jelata, pemimpin agama, semua berdosa. Pejabat, bukan pejabat, berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, semua telah berbuat dosa dari Adam sampai akhir zaman nanti. Jadi nggak ada orang yang sempurna, kecuali satu manusia yang sempurna adalah Yesus Kristus. Yang kelima, doktrin fundamental yang kelima, saudara, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ini final, saudara-saudara. Tidak bisa dikotak-katik lagi. Gereja tidak bisa memperdebatkan, saudara Tuhan. Satu-satunya keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Satu-satunya juru selamat di dunia ini hanya Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Banyak jalan menuju neraka, tapi hanya satu jalan menuju surga. Hanya satu jalan menuju hidup yang kekal. Banyak jalan menuju kebinasaan, hanya satu jalan menuju hidup kekal, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, ini 5 daripada ajaran dasar yang fundamental di dalam gereja. Tentu ada yang lain-lainnya, tapi ini 5 ini menurut saya yang paling esensi dan kita perlu bahas sampai dengan beberapa minggu ke depan, saudara-saudara. Ya, saya akan kembali fokus kepada poin yang pertama, yaitu Alkitab adalah firman Allah. Saudara, tadi di awal sempat saya singgung bahwa hari-hari ini banyak orang menyerang, karena dulu nyerang gereja, melempari dengan batu, menganiaya, menutup gereja dan sebagainya, itu tidak membuat kekristenan jadi reda. Sekarang yang diserang bukan itu, saudara. Sekarang yang diserang adalah Alkitabnya. Diserang, dipertanyakan kebenarannya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara, mari kita akan bahas lebih dalam lagi. Mengapa Alkitab itu disebut sebagai firman Allah? Oh, luar biasa. Memang kalau kita melihat buku yang satu ini, kitab yang satu ini nggak ada yang membandingi. Mau diterjemahkan jumlahnya paling banyak, tentu paling banyak. Dalam jumlah bahasa yang terbanyak, tentu dalam jumlah bahasa yang terbanyak diterjemahkan. Saudara-saudara, ya, ini terus berusaha. Alkitab akan diterjemahkan semua, bukan hanya kepada satu negara, tapi suku-suku bangsa. Bapak yang dikasihi Tuhan. Jadi sampai suku-suku terkecil. Kita berdoa supaya semua suku bangsa mendengar Injil melalui penerjemahan Alkitab. Ini buku yang luar biasa. Sejarah membuktikan ini buku yang sangat dahsyat. Nah, mari kita melihat
Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, ada 7 alasan. Saya akan jelaskan secara cepat singkat karena waktu saya tidak banyak, saudara Tuhan. Ya, ada 7 ini sempurna menurut saya. 7 ada 7 alasan mengapa Alkitab disebut Firman Allah. Yang pertama, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, kita bisa melihat dari para penulisnya. Ini kita mulai dulu dari para penulisnya. Kalau ditanya, Pak, siapa pengarangnya? Pengarangnya cuma satu, siapa? Roh Kudus. Pengarangnya cuma satu, siapa? Roh Kudus, Allah Tritunggal, saudara. Ya, hanya Allah Tritunggal, penulis, pengarang, tapi penulisnya banyak, menulis secara fisik. Nah, mari kita lihat dari penulisnya dulu. Ditulis lebih dari 40 penulis, saudara Tuhan, dalam kurun waktu kurang lebih 1.500 tahun. Namun demikian, saudara Tuhan, kita bisa melihat bahwa penulis-penulis Alkitab bukan orang yang sembarangan. Ya. Ada yang mempertanyakan kenapa saudara Tuhan Alkitab tidak ditulis oleh murid Yesus sendiri, perjanjian baru tidak ditulis oleh murid-murid 12 murid Yesus, kenapa ada Lukas, kenapa kemudian ada Paulus dan sebagainya. Ini celah-celah yang coba mereka menyerang. Karena mereka nggak tahu saudara Tuhan bahwa para penulis Alkitab termasuk Paulus, termasuk Lukas dan sebagainya adalah orang-orang yang sudah teruji integritasnya, orang-orang yang memiliki panggilan hidup yang jelas. Terutama Paulus nih, saudara. Paulus menulis kurang lebih 3/4 dari seluruh kitab surat-surat yang ada, atau bahkan seluruh kitab perjanjian baru. Itu rata-rata banyak tulis Paulus, saudara Tuhan. Dan itu diserang habis-habisan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana panggilan Paulus yang berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Dan banyak saksinya ada di situ. Mereka melihat cahaya, mereka mendengar suara yang sedemikian rupa, saudara Tuhan, sampai Paulus menjadi buta dan panggilannya membuat Paulus dipakai Tuhan, seorang yang jenius dipakai Tuhan untuk menjelaskan teologia tentang Kristus, tentang iman di dalam Kristus. Integritasnya teruji, iman dan kepercayaan kepada Allah teruji, tidak diragukan. Tidak sedikit dari mereka bahkan Tuhan mempertaruhkan nyawanya demi saudara, iman dan kepercayaannya, demi integritasnya saudara, sebagai penulis Alkitab. Latar belakang mereka berbeda-beda, tapi mereka mempunyai kesatuan dan fokus kepada Mesias. Dan ini yang dahsyat luar biasa. Mulai dari nabi-nabi yang perjanjian lama, saudara Tuhan, sampai dengan di perjanjian baru. Kita lihat para penulis Alkitab lebih dari 40 orang adalah orang-orang yang punya integritas, panggilan yang jelas, hidupnya jelas saudara Tuhan, dan karena tidak perlu diragukan mengenai nilai-nilai moral dan keasliannya. Yang kedua, mengapa Alkitab disebut firman Allah? Kita lihat saudara Tuhan dari nubuatannya yang sangat akurat. Ini keren saudara. Ya, dalam kurun waktu 1.500 tahun ditulisnya Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan yang menarik dalam perjanjian lama itu ada yang menghitung lebih dari 300 nubuatan khusus berbicara tentang Kristus, dan semua digenapi persis. Yesus sendiri seringkali mengutip saudara Tuhan nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama, dan ini luar biasa. Bapak yang berkati oleh Tuhan. Ini keren. Semua nubuatan-nubuatan itu akurat digenapi. Hari ini pun kita bisa melihat apa yang dituliskan baik nubuat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru digenapi. Alkitab berkata hidup semakin hari makin susah, makin hari manusia makin jahat, mementingkan diri sendiri, mengejar uang. Itu terbukti semuanya, detail saudara Tuhan. Kalau ada yang belakangan muncul lalu mengklaim, Alkitab saya juga dibuktikan, ya itu belakangan saja. Tapi perhatikan, Alkitab sudah berbicara lebih dulu. Terutama nubuat-nubuat tentang Mesias secara detail, secara pas, akurat digenapi. Saudara. Sampai hari ini, dan Alkitab sedang digenapi dan terus digenapi, dan tidak ada yang tidak digenapi. Dan bukan hanya itu, saudara Tuhan, tapi juga kita bisa berkata, janji-janji firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab ternyata semua digenapi. Saya kalau hari ini memberikan kesempatan, ada berapa ribu orang, ada berapa juta orang, ada miliaran orang yang bisa menyaksikan bahwa janji-janji firman Tuhan mereka alami, mereka alami saudara, dan itu artinya bahwa nubuatan, janji firman Tuhan dalam Alkitab itu akurat. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dijanjikan oleh Alkitab digenapi dalam hidup kita. Kita bisa berkata hari ini Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan penyembuh, Tuhan pelindung, semuanya digenapi sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kalau boleh saya katakan begini, andai kan semua orang yang mengalami janji Tuhan disuruh membuat buku, suruh membuat kesaksiannya, entahkah direkam atau, saya pikir dunia nggak akan cukup untuk menampungnya.
Luar biasa. Nubuat-nubuat yang sangat akurat. Janji-janji dalam Alkitab semua digenapi. Dan saya yakin termasuk sebagian saudara hari ini yang sedang mendengarkan khotbah saya. Saudara berkata, ya betul janji Tuhan saya alami. Kalau belum, saya berdoa dalam minggu-minggu ini ke depan. Dalam bulan-bulan ke depan. Bahkan dalam tahun ini Tuhan akan mengenapinya dalam hidup saudara. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa Alkitab disebut sebagai firman Allah? Bukan saya dilihat dari penulisnya, bukan saya dilihat dari isi nubuatan dan janji-janji yang begitu akurat dan digenapi. Tapi juga dari sifat Alkitab itu sendiri, saudara Tuhan. Sifat Alkitab, ada beberapa yang saya catat di sini. Yang pertama, saudara, Alkitab itu bersifat inherent. Inherent itu artinya berhubungan satu dengan yang lain. Sangat erat dalam keunitian yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan yang satu dengan yang lain sangat erat. Dari kitab Kejadian dengan Wahyu. Dari ujung ke ujung saudara Tuhan ada hubungan yang erat. Kejadian dengan Matius. Kejadian dengan kitab Kejadian dengan Lukas. Keluaran dengan kitab Roma. Dan semuanya saudara kita lihat sini. Ada kesatuan yang tidak terpisahkan. Inherent itu artinya kesatuan yang sangat-sangat luar biasa. Dan Anda bayangkan tadi itu ditulis oleh lebih dari 40 penulis, lebih dari 1.500 tahun mereka menulisnya, dan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang petani, ada yang nelayan, ada yang Islam Tuhan nabi-nabi, ada yang memang mereka terdidik sebagai nabi. Ada yang kemudian Islam Tuhan raja-raja menulisnya. Ada yang kemudian Islam Tuhan rasul-rasul dan lain sebagainya. Ada yang memiliki akademis, tingkat akademis tinggi Islam Tuhan. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus Islam, seorang yang teolog yang sangat tinggi Islam Tuhan. Ya, pendidikannya tinggi. Lukas, Dr. Lukas, pendidikannya tinggi, tapi mungkin berbeda dengan Petrus Islam Tuhan. Tapi kita melihat tidak ada yang bertentangan. Semuanya memiliki kesatuan, keeratan yang luar biasa. Bayangkan, ini sangat-sangat luar biasa. Inherent, artinya berhubungan erat satu dengan yang kedua, harmonis. Tidak ada yang bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Bapak yang diberkati oleh Tuhan. Ada 4 Injil. Ya, Injil pertama Matius, Markus, Lukas disebut Injil sinoptik. Kenapa? Karena memiliki cara pandang yang mirip sama. Sedangkan Injil Yohanes tersendiri Tuhan karena memiliki cara pandang yang sudah dari sisi yang berbeda. Yohanes sangat menekankan tentang keilahian Kristus, sementara keempat Injil yang lain, ketiga Injil yang pertama yang lain barangkali tidak terlalu menekankan di situ. Seperti Lukas menekankan seluruh kemanusiaan, Markus menekankan kemanusiaan, Matius menekankan keyahudiannya. Tetapi itu semua tidak ada yang bertentangan. Mereka justru saling melengkapi satu dengan yang lain, harmonis. Begitu sifatnya daripada Alkitab, dari kitab Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Sangat luar biasa. Mengandung nilai sejarah yang sangat dalam. Semuanya tersusun sedemikian rupa. Lalu Bapak yang dikasihi Tuhan, bukan hanya harmonis, tapi juga ineransi. Ineran itu artinya bahwa Islam Tuhan, ini ineransi itu artinya bahwa naskah asli yang ketika ditulis oleh para penulis yang pertama, itu tidak berkesalahan sedikit pun. Tidak ada satu titik pun yang salah dari naskah asli yang pertama ditulis dari Alkitab itu, sama sekali tidak ada, 100% benar, saudara. Ini luar biasa. Nanti saya akan jelaskan kenapa penulis Alkitab bisa menulis tanpa salah, satu titik pun bisa tidak salah. Nanti saya akan jelaskan di belakang, saudara. Ya. Lalu akurat, tadi akurat saya sudah balas, dan relevan luar biasa. Ini dari zaman dulu sekali Islam Tuhan. Dari zaman Musa sampai hari ini Alkitab ditulis dan semua memiliki nilai-nilai moral, ajaran-ajaran etika, pengetahuan yang berlaku sepanjang sejarah kehidupan. Semua relevan. Nggak ada yang nggak relevan. Semua bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Baik dari sisi pengetahuan, dari sisi etika, moral, semuanya masih relevan sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu bukan hanya itu, Alkitab bersifat kekal. Wah, keren ini. Bersifat kekal. Saudara-saudara, Alkitab berkata begini, Tuhan Yesus berkata begini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Wow, saudara-saudara. Matius pasal 13 ayat 31 dan juga dikutip lagi dalam Matius 24 ayat 35 dan beberapa kitab yang lain. Lukas juga mencatatnya. Tuhan sendiri berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Barangkali buku kertasnya satu saat akan hilang. Tapi firmannya
akan tinggal tetap. Karena itu semua perkataan Allah yang ditulis memiliki nilai kekal. Saudara-saudara yang Bapak Ibu berkati Tuhan. Lalu yang keempat, alasan yang keempat, mengapa Alkitab disebut firman Allah? Ya, bukan hanya sifatnya, tapi juga kuasanya yang luar biasa. Kuasanya yang maha dahsyat. Hari ini kalau saya berikan kesaksian, orang suruh bersaksi bagaimana Alkitab mengubah hidup mereka. Oh, tentu ada banyak tangan yang akan berangkat. Pak, saya akan bersaksi bahwa ketika saya berjumpa dengan Alkitab, saya mengerti isi Alkitab, saya menghidupi isi Alkitab, hidup saya diubahkan, hati saya diubahkan, pikiran saya diubahkan. Saudara-saudara, Alkitab telah mengubah miliaran hati manusia. Tidak ada sesuatu yang keras di dunia sekeras hati manusia, saudara Tuhan. Tapi Alkitab bisa mengubahnya. Penjahat, pembunuh, narkoba, semuanya bisa diubahkan ketika mereka berjumpa sungguh-sungguh dengan Alkitab. Dan Alkitab adalah firman Allah. Karena itu, barangkali ada di antara saudara hari ini, mungkin hidupmu masih belum apa yang seperti yang diharapkan oleh keluarga. Engkau jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran. Engkau sering berbuat jahat dalam hidup saudara. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan hari ini Alkitab berbicara dalam hidupmu. Maka pikiranmu akan diubahkan, hatimu akan diubahkan. Dan saya percaya inilah kuasa Alkitab yang dahsyat. Saudara-saudara Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang, para penjahat-penjahat di dunia berubah, bertobat karena firman Tuhan, Alkitab. Alkitab juga mengubah bukan saja pribadi-pribadi, tapi juga mengubah banyak bangsa. Saudara-saudara di dunia ini, negara-negara yang percaya kepada Alkitab, negara-negara yang mempercayai isi firman Tuhan dalam Alkitab, negara-negara itu lebih maju. Negara-negara itu menjadi negara yang sangat maju, sangat luar biasa. Kekasih-kasih Tuhan, perkataan-perkataan dalam Alkitab mengandung kuasa yang supranatural dalam hidup kita. Karena itu, hari ini, mari kita semakin mencintai Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah. Amin. Saudara-saudara, yang kelima, Bapak dan dikasihi Tuhan, alasan yang kelima kenapa Alkitab adalah disebut sebagai firman Allah. Karena eksistensi dan ketahanannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, eksistensi dan ketahanan, keberadaan dan ketahanan daripada Alkitab. Alkitab begitu sustainable, artinya bisa bertahan panjang. Dalam sejarah ini sudah berkali-kali saudara Alkitab berusaha untuk dimusnahkan. Dibakar, dilarang dicetak, dilarang disebarkan, berusaha ditahan. Namun sampai hari ini Alkitab tidak bisa ditahan perkembangan. Alkitab terus berkembang, Alkitab terus, maksud saya ada Alkitab terus sudah tersebar, maksud saya tersebar. Alkitab terus tersebar kemana-mana. Kenapa? Karena Alkitab memiliki ketahanan. Berusaha dipalsukan, berusaha dituduh palsu, ya, jadi ditiru. Sudah ada yang meniru dengan memalsukan. Dulu dengan Injil Barnabas kita diserang. Sekarang Injil Barnabas nggak mempan kita serang. Karena kita tahu sejarahnya Injil Barnabas itu seperti apa, kapan munculnya. Tapi sekarang muncul lagi Injil Filipus. Haleluya. Saudara, Injil Filipus. Injil dari mana? Menirukan, memalsukan. Dan itu dipakai menyerang kita, saudara-saudara. Wow. Tapi Alkitab tetap bertahan. Alkitab tidak berubah. Alkitab tidak bisa dipalsukan, saudara-saudara. Alkitab tetap bertahan karena Alkitab bersifat kekal. Dia tahan, saudara. Dia tetap eksis di dunia ini. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya nggak tahu nanti kalau Injil Filipus gagal lagi dipakai menyerang, nggak tahu muncul Injil apa lagi, saudara Tuhan. Wow, saudara. Hari-hari ini tadi kenapa ini saya perlu sampaikan kepada jemaat Tuhan. Walaupun hari ini ada yang mendengar firman Tuhan ini. Karena ini di-up di media sosial, saudara Tuhan. Kadang-kali kalau ada yang mendengar ini, saya percaya, saya berdoa supaya Alkitab akan berbicara dalam hidup Anda dan Anda bertobat. Saudara yang menyerang, mudah-mudahan saudara bertobat. Ya. Lalu kemudian kita bisa buktikan dari bukti sejarah dan arkeologi. Saya nggak akan banyak, tapi saudara Tuhan sudah banyak catatan. Ini kalau mau dibukukan udah banyak sekali buku-buku. Sudah mengatakan bahwa secara arkeologi, secara bukti sejarah, tidak usah diragukan. Sahih. Sah. Terbukti. Terus. Nggak ada yang palsu. Alkitab luar biasa. Sudah dibuktikan dalam arkeologi. Apa yang diceritakan dalam kitab bisa dijumpai. Walaupun nggak semuanya, karena sudah dimakan oleh waktu. Tapi apa yang tercatat dalam Alkitab bisa dijumpai. Dicari secara arkeologi. Bukti-bukti ini menguatkan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, saudara-saudara. Isinya
mengatasi kemampuan sains dan logika berpikir kita. Alkitab nggak pernah bertentangan dengan sains, tapi Alkitab mengatasi sains. Alkitab nggak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tapi mengatasi ilmu pengetahuan. Alkitab tidak bertentangan dengan logika Anda, tapi mengatasi logika Anda. Kenapa? Karena Alkitab berkata, sungguh Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Termasuk logika berpikir kita dijadikan oleh firman. Makanya kalau firman ada dalam otak kita, masuk dalam otak kita, sungguh Tuhan, hanya segenggam otak kita, berarti kecil sekali itu firman. Kecil sekali itu. Justru sungguh Tuhan, banyak hal yang barangkali sulit dicerna dengan logika kita. Karena memang firman Allah ada di atas logika kita. Tuhan berkata, hal-hal yang dinyatakan bagi kita manusia, tapi hal-hal yang tersembunyi bagi Allah. Masih banyak hal yang barangkali kita sulit mengerti secara logika. Tapi kalau Anda setia, Anda masuk surga, di situ Anda akan menemukan jawabannya. Karena itu, bersama dengan saya ajak Anda tetap setia kepada Tuhan. Ikut Tuhan sampai kita masuk surga. Di sana Anda boleh tanya semua dan Tuhan akan singkapkan semua yang masih rahasia buat logika kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, di atas ilmu pengetahuan, air menjadi anggur susah dijelaskan. Ya, oke. Nah, mengapa begitu dahsyatnya kekuatan Alkitab? Mengapa begitu hebatnya Alkitab yang kita punya, saudara-saudara? Bapak Ibu diberkati Tuhan, ada beberapa alasan yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara. Yang pertama saya akan baca dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Allah. Dengan demikian maka diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Anda perhatikan, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tengah gelap, di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Mengapa? Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Para nabi berbicara, penulis-penulis berbicara, sungguh Tuhan, bukan oleh kehendak sendiri, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus yang menggerakkan, Roh Kudus yang menyetir. Kalau mereka sedang menulis kemudian Tuhan, ada satu kata yang hampir salah, Roh Kudus akan menggerakkan tangannya, menggerakkan pikirannya. Kata mendorong itu mendrive, berarti menguasai, menuntun, mengarahkan, membimbing, menjaga supaya tidak terjadi kesalahan. Karena itu Alkitab adalah inherent. Maksud saya adalah inerrans. Alkitab adalah inerrans, tidak berkesalahan. Karena orang-orang, para penulis, para nabi berbicara atas dorongan, atas drive daripada Roh Kudus. Drive menyetir. Ya, kalau mobil saya tarik ke kiri dia akan ke kiri, ke kanan dia akan ke kanan. Itulah Roh Kudus yang menolong para penulis. Yang berikutnya, satu ayat lagi, Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Anda perhatikan, para penulis Alkitab menulis atas ilham. Bahasa Inggrisnya inspire, diinspirasi. Tapi dalam bahasa Yunani dipakai kata theopneustos. Theopneustos. Ya, theopneustos artinya itu adalah dihembuskan atau dinafaskan, saudara-saudara. Ya, jadi apa maksudnya? Jadi Allah menghembuskan pikirannya kepada pikiran penulis, memasukkan, menafaskan, saudara-saudara, menghembuskan ide-ide ilahi masuk dalam pikiran para penulis. Itu kata diilhamkan.
Jadi Allah memasukkan pikirannya ke dalam pikiran para penulis, para nabi, para rasul, para penulis Alkitab. Karena itu Alkitab adalah inerrans, tidak berkesalahan. Dan Alkitab adalah firman Allah karena diilhamkan, dihembuskan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saya dorong hari ini. Mari kita kembali. Kalau Anda ingin berbuah banyak, nggak ada cara lain. Tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam aku berarti mengasihi Tuhan. Tinggal dalam Kristus berarti mengasihi Kristus. Mengasihi Kristus berarti menuruti firman-Nya. Ketika Anda menuruti firman-Nya, Anda akan berbuah banyak. Tinggallah, karena itu tinggallah di dalam firman-Nya. Mazmur pasal 119 ayat 129 sampai 137 berkata, peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saya ulang lagi, bila tersingkap firman-firmanmu akan memberikan terang, memberikan pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau Anda dan saya tinggal di dalam firman-Nya, terus menekuni firman Tuhan, percaya tidak tergodakan, maka sungguh Tuhan, firman itu akan membawa terang sejati di dalam hati dan pikiran kita. Itulah yang disebut dengan iluminasi. Akan ada pencerahan demi pencerahan dalam hidup saudara. Ada pencerahan-pencerahan dalam usaha pekerjaan Anda. Ada pencerahan-pencerahan dalam Anda berkeluarga dan berumah tangga. Ada pencerahan-pencerahan engkau yang masih kuliah dan sekolah. Ada pencerahan-pencerahan dalam segala hal dalam hidupmu. Karena firman itu akan memberikan pengertian kepada kita. Memberikan hikmat. Sudah memberikan terang, iluminasi dalam hati dan pikiran kita. Tinggallah dalam firman-Nya. Maka dia akan mengubah pola pikir dan perilaku kita. Semakin banyak kita memasukkan firman Alkitab dalam hati kita, Alkitab dalam pikiran kita, masuk dalam Tuhan, semakin banyak pola pikir kita diubahkan, perilaku kita diubahkan. Kalau pola pikir diubahkan, pasti perilaku akan diubahkan. Yang berikutnya, sungguh dalam Tuhan, tinggallah dalam firman-Nya, karena firman itu akan menambah penghikmat dan pengertian, memberikan dan menambah hikmat dan pengertian. Hari-hari banyak orang mengalami kebingungan karena pandemi COVID-19, tapi orang yang terus mendalami firman Tuhan, Tuhan akan memberikan tadi yang dikatakan iluminasi, pencerahan, pengertian, akan memberikan hikmat bagaimana harus melanjutkan kehidupan ini, bagaimana harus melanjutkan bisnis Anda. Firman akan memberikan pencerahan dalam hati saudara. Yang berikutnya, sudah tinggallah dalam firman-Nya, sebab firman-Nya akan mengimpartasi kuasa ilahi. Bapak yang dikasihi Tuhan, percayalah Anda, percayalah kita, sungguh dalam Tuhan, hari ini mendengar firman Tuhan. Perkataan Allah itu sempurna dan penuh kuasa. Perkataannya sempurna dan penuh kuasa. Dan itu Tuhan berkata, firman-Ku taruh dalam lidah bibirmu, supaya kalau engkau memperkatakan akan keluar kuasa. Orang yang tinggal dalam firman-Nya, apa yang diucapkan akan terjadi. Karena yang diucapkan adalah firman Tuhan. Karena itu Bapak yang dikasihi Tuhan, tinggallah di dalam firman-Nya. Kekasih-kasih Tuhan, yang terakhir pesan saya adalah, firman itu harus tinggal dalam diri kita dan kita tinggal dalam firman-Nya. Kita hidup di dalam firman itu. Kenapa? Bapak yang dikasihi Tuhan, karena firman itu yang akan mengerjakan kehendak Allah dalam hidup kita. Kehendaknya sempurna. Alkitab berkata, seperti air hujan turun, mengalir dan tidak kembali. Demikianlah firman-Ku, kata Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia sampai Ia mengerjakan kehendak-Ku. Kehendaknya sempurna, rencananya sempurna akan terjadi dalam hidup Anda ketika Anda mengizinkan firman ada dalam hati saudara. Alkitab adalah firman Allah. Cintai Alkitab, percayalah Alkitab, maka hidupmu akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita akan renungkan firman ini dengan doa bersama. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih buat pencerahan yang Kau berikan kepada kami. Sesungguhnya Alkitab adalah pemberian Tuhan bagi kami. Sesungguhnya Alkitab adalah surat cintanya Tuhan kepada kami, orang-orang berdosa, Tuhan, supaya kami beroleh keselamatan dalam Engkau. Siang hari ini Tuhan, hamba berdoa, mereka yang mendengar pemberitaan firman ini, hatinya dijamah oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, hari ini engkau yang selama engkau ragu dengan Alkitab, engkau selama ini meragukan Alkitab adalah firman Allah, engkau meragukan para penulis-penulis Alkitab. Dan saya tantang kepada saudara, mulai percayalah, terimalah Alkitab sebagai firman Allah dalam hidupmu. Dia akan mengubahkan hidupmu.
Dia akan menuntun engkau, dia akan menambah pengertian dan hikmat dalam kehidupan saudara. Alkitab tidak bisa dimusnahkan. Alkitab punya kuasa. Alkitab kekal adanya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Dia akan mengerjakan, bahkan mengerjakan kehendak Allah yang sempurna dalam hidup Anda. Kalau hari ini Anda mau percaya 100% Alkitab sebagai firman Allah, boleh engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan atau taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Hamba berdoa dalam nama Yesus hari ini, siapapun kami, apakah kami orang Kristen, orang yang bukan Kristen, yang mendengar firman Tuhan hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, kami yang percaya Alkitab, maka hidup kami akan diselamatkan. Kami yang percaya Alkitab, hidup kami akan dipulihkan. Kami yang percaya Alkitab, hidup kami akan diubahkan. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan yang tertulis dalam Alkitab akan bekerja dalam hidup kami, mengerjakan kehendak Allah yang sempurna. Dan kehendak-Mu gak akan pernah gagal ketika dikerjakan oleh firman-Mu. Hamba berdoa, berkati semua umat Tuhan hari ini, dan semua yang sudah beribadah hari ini, yang mendengar firman-Mu, diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita bersyukur kita punya Alkitab yang dahsyat, Alkitab yang luar biasa. Mari Bapak Ibu diberkati Tuhan, siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan di awal minggu ini, saudara. Supaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan memproteksi kita dari segala bentuk sakit, penyakit, wabah, virus, bakteri, dan segala macam sedang mengancam dunia ini. Kita percaya melalui tutupan kuasa tubuh dan darah Yesus, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kita. Mari siapkan hati sungguh dalam Tuhan. Persiapkan unsur perjamuan yang sudah Anda terima, yang sudah ada di tangan saudara. Peganglah roti di tangan kanan Anda, dan kemudian cawan air anggur di tangan kiri saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami datang dan bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang dahsyat bagi kami. Keselamatan dan hidup kekal yang Kau telah berikan kepada kami. Dan hari ini kami diteguhkan kembali iman kami melalui kebenaran firman Allah, dan juga kami semakin disempurnakan iman kami melalui tubuh dan darah Tuhan yang saat ini kami pegang Tuhan, berupa roti dan air anggur yang menjadi lambang bagi tubuh dan darah Yesus. Karena itu hamba berdoa, selidiki setiap hati kami, lawat setiap kami Tuhan. Tuhan, kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami, kuduskan kami, supaya kami layak menerima Tuhan tubuh dan darah-Mu yang suci dan kudus ini Bapa. Selidiki pikiran hati kami, ampuni, sucikan kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berdoa buat kedua unsur perjamuan. Roti dan air anggur ini dikuduskan oleh Tuhan, dikuduskan oleh tubuh dan darah Yesus, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, di balik roti dan air anggur ini ada kuasa Tuhan yang bekerja dalamnya, sehingga kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang sakit kami akan disembuhkan, kami yang berbeban berat, kami yang dalam pencobaan akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Karena itu Bapa, siapkan hidup kami, kuduskan kami agar kami layak menerima tubuh dan darah Tuhan, dan kami boleh mengalami kuasa tubuh dan darah. Kami sambut Tuhan, tubuh dan darah Tuhan, dengan penuh iman percaya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, angkat roti di tangan kanan saudara dan cawan air anggur di tangan kirimu, angkat di atas kepalamu dan hormatilah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Saya ingin bertanya kepada saudara dan jawablah di hadapan Tuhan, apakah saudara percaya bahwa roti ini lambang dari tubuh Tuhan? Amin. Apakah saudara percaya bahwa air anggur lambang dari darah Tuhan? Amin. Tubuhnya sempurna, tubuhnya suci, darahnya sempurna, darahnya suci telah menebus hidup kita. Saudara-saudara, dengan mengingat perkataan Tuhan, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan mengingat perkataan Tuhan, kita bersyukur dan kita akan makan tubuh Tuhan bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat roti ini, buat pengorbanan-Mu. Karena itu dengan iman, percaya penuh akan kuasa tubuh Tuhan, kami dengan mengucap syukur, kami terima dan kami makan tubuh Tuhan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang peganglah cawan air anggur di tangan kiri saudara, angkatlah di atas kepalamu, inilah darah Tuhan bagi kita, hormatilah darahnya yang suci. Sebab sesudah itu, lalu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah perkataan Tuhan,
Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan lagi minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat darah Tuhan yang suci, darah Tuhan yang sempurna, yang telah dicurahkan untuk mengampuni segala dosa kami, untuk menyucikan segala hidup kami, bahkan memberikan kemenangan kami atas kuasa Tuhan, kuasa-kuasa si jahat Tuhan, melindungi setiap kami atas semua sakit penyakit, dan kami percaya oleh bilur-Mu kami disembuhkan. Karena itu dengan iman dan percaya penuh akan kuasa darah Yesus, dengan mengucap syukur kami terima dan kami minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, anak-anak-Mu yang hari ini sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, Engkau berkati hidup mereka Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jaga ya Tuhan. Jauhkan dari semua sakit penyakit mara bahaya, virus, bakteri, penyakit yang sedang melanda dunia ini. Tuhan, proteksi hidup kami. Serangan-serangan dari kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus yang melindungi setiap kami, menjagai setiap kami ya Tuhan. Anu Bapa, kami yakin dan percaya minggu ini, bulan ini kami awali dengan kami menerima perjamuan Tuhan. Maka sepanjang bulan ini kami akan merasakan pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kami serahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami menjadi milik Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat hari ini. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan sesuai dengan janji firman. Oleh bilur-bilurnya Engkau sembuhkan. Hari ini kami yang berdosa, kami diampuni oleh Tuhan, diampuni oleh darah Yesus sesuai dengan janji firman. Kami Tuhan yang hilang pengharapan, dipulihkan pengharapannya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah semua saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mengalir dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Semua yang sudah berkati berkata amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Ya, jemaat Tuhan, kita semua pasti diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kami semua, dan kita percaya kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan, dan sambil persembahan dijalankan kita akan mendengarkan Remake News. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami boleh berbuah banyak. Kami percaya semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akan memberikan persembahan dengan sukacita, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Puji Tuhan, kekasih-kasih Tuhan, kita sudah pada penghujung ibadah kita hari ini, dan kita ingin mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat kesetiaan saudara mengikuti ibadah hari ini, saudara-saudara, dan juga terima kasih buat para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Ingatkan saudara-saudara yang lain yang hari ini belum sempat beribadah, supaya mereka bisa mengikuti di jam berikutnya. Kasih-kasih Tuhan, mari kita tetap setia, tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Dan mari kita akhiri ibadah kita hari ini di dalam doa kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita kepada Tuhan, dan mari kita berdoa seperti Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Tuhan, saat engkau mengangkat tangan kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan berkat damai, sejahtera, anugerah, dan kasih sayang yang datang daripada Allah Bapa kita di surga, kemurahan dan cinta kasih, keselamatan kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan perlindungan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati hidup mulai dari hari ini dan seterusnya, hingga hidupmu sungguh-sungguh diberkati, kesehatanmu diberkati, keluargamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, bisnismu diberkati, sekolah kuliahmu diberkati oleh Tuhan. Hari-harimu diberkati, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Apa saja yang kau lakukan dengan takut gentar akan Tuhan, Tuhan kiranya membuat berhasil. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan dengan iman percaya, kita berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.